dengan keputusan bahwa ketua DKPP, ketua KPU ini melanggar kode etik, ada pengaruhnya nggak? Pengaruhnya tentu jelas ya, karena apa? Karena ini kan ibaratnya mengkonfirmasi loh bahwa sebelumnya ada pelanggaran kode etik berat di putusan MK ya, putusan 90. Ditambah lagi ketua KPU ya. Nah, bahkan ketua KPU dinilai layak untuk diberhentikan. Masih lengkap banget nih krisis etikanya. Pertama ada di ketua MK, lalu ada di pasangan yang mencalonkan, dan bahkan yang sebagai penyelenggara. Makanya gue penasaran ini. Itu 02 sekarang apa yang kira-kira mereka lihat sih dari paslon 02 ini kira-kira? Padahal kan sudah terang-terangan banget ini. Banyak sekali pelanggaran kode etik begini-begini. Oi, Ren, kenapa pakai kacamata hitam ini? Iya, kayak demokrasi aja udah gelap. Ngomongin demokrasi ini ya. Kenapa? Gelap seperti apa ini? Kira-kira, Bang Waldi? Pakai dulu kali ya? Ya kita nggak punya kacamata ya. Kita terbuka begini aja udah gelap memang. Kalau tadi Bang Deren apa? Gelap karena apa? Demokrasinya. Ini kalau kayak ini redup keadilannya sih. keadilannya. Keadilan apa ini? Bansos? Aduh, Hah? ngomong-ngomong bansos nih, ada apa sih Bang Jutan? Ya kalau kita lihat datanya ya hari ini di tahun politik di 2024 ini justru bansos itu bisa dikatakan udah mau paling tertinggi sih di tahun politik. Ketika dibandingkan di tahun pandemi, saya pikir ya ketika itu kan harusnya banyak bantuan sosial untuk masyarakat, harusnya lebih banyak di situ. Tapi justru di tahun politik ini yang lebih banyak. Ya, makanya bisa jebol kira-kira 508 triliun kali ini. Wah, itu dia. Makanya kita sih berharap bahwa bansos ini tepat sasaran, jangan sampai bansos ini diklaim sebagai pemberian individu, karena memang Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani selalu mengatakan konferensi pers bahwa bantuan ini dari pemerintah dan ini uang rakyat untuk rakyat juga gitu loh. Jadi jangan sampai diklaim. Emang gitu bisa loh. diklaimnya dari mana? Ya kan kita bilang jangan sampai diklaim gitu loh. Diklaim Mana kalau Bang Waldi gimana nengoknya nih kira-kira? Bukannya ada juga ya bansos yang dikasih pemerintah tapi ada stiker. Ah, itu dia. Stiker apa? Stiker nomor urut. Nomor urut berapa tuh, Bang? Yang tahu-tahu aja. Yang tahu-tahu aja. Padahal menurut gua, rakyat Indonesia tuh butuhnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan bantuan sosial, ya nggak sih? Ya, bantuan sosial itu perlu, Bro. Tapi harus tepat sasaran. Iya, tepat sasaran dan jangan terlihat banget gitu loh. Ya, bahwa tadi kan saya sudah jelaskan bahwa di tahun politik banyak banget bansos gitu-gitu kan. Bahkan banyak video viral itu kan ada juga ketua umum partai yang semacam mengklaim gitu kan bahwa ini bantuan dari individu gitu. Padahal kan rakyat itu harus dicerdaskan ya. Bahwa itu uang pemerintah, dana dari APBN gitu loh. Berarti Dari uang pajak kita. Pajak Iya. kita, benar. Pajak Jadi jangan masyarakat. sampai diklaim giliran hutang negara. Nah, gitu-gitu loh. Gimana kira-kira? Tapi Menteri Sosialnya dari PD Perjuangan itu Ibu Risma, tapi udah diambil alih kayaknya. Diambil alih sama siapa sih, Bro? mana Bang Waldi? Kok jadi ke aku terus ini? Jangan aku terus. Nggak tahu Bang Waldi mau ngomong nih. Kenapa? Gimana Bang Waldi? Ini rada-rada takut ngomongnya nih. Kalau ngomongin aja nih. Iya ngapain takut? Katanya Bang Waldi ini pejuang demokrasi. Cuman kalau ngomongin bansos ya, kemarin kan juga debat kemarin sempat dibahas tuh. Iya, debat kelima ya. Sama Pak Ganjar sama Pak Anies. Iya. Sama tadi apa yang diomong sama Bang Juto sama Bang Deren. Kenapa pertama dari dananya itu bisa melebihi dari pas kita COVID. Iya. Yang notabene di mana memang harusnya di situ saat-saat paling membutuhkan dan ketika anggarannya memang besar diwajarkan karena masyarakat itu membutuhkan. Iya. Maksudnya jangan sampai di tahun politik ini Dipolitisasi. nah, itu dia. Maksudnya memang rakyat itu membutuhkan. Cuman di dalam bansos tersebut ada inisiasi tersendiri dari mungkin oknum dia sebutnya. Iya minimal harusnya ya urusan menteri lah ya, nggak usah sampai presiden lah turun. Emang Bu Risma jadi nggak bagi-bagi ya? Hah? Jadi presiden emang presiden yang bagi ngasih. Iya dilihat aja. Dilihat di mana, Bro?
Hah? Tapi di depan istana udah berjejer tuh bansosnya? Ya ada beberapa, cuma kan kita perlu cek juga itu video tahun berapa. Tapi kita boleh ngambil nggak sih bansos? Hah? Ya kalau memang data kamu itu terdata ya saya pikir kamu juga bisa gitu. Itu makanya kalau dari Pak Ganjar sendiri ya kita punya KTP Sakti tuh. KTP Sakti itu bagaimana satu kartu itu ya KTP itu Bisa mengakses. bisa untuk data-database siapa penerima manfaat dari pemerintah nantinya. Jadi tidak perlu lagi banyak kartu yang berpotensi untuk membuat tumpang tindih gitu, apalagi salah sasaran begitu. Tapi udahlah, kita jangan ngomongin bansos, kita ngomongin debat aja kali ya. Gimana tadi malam itu? Iya, debatnya? Bang Waldi ini nonton langsung. Nonton langsung di JCC nih. Ini gimana? kalau ngomongin debat kemarin, sebenarnya bisa dilihat ketiga-tiganya di awal ini ya. Pas ada pertanyaan dari panelis itu cenderung main aman semua ya. Iya, Main aman semua. Iya. Agak ngantuk memang nontonnya memang. Iya, Kali untuk ini pertanyaan panelis ya. Ya Betul. kurang gimmick juga kali ini. Iya, Itu cuma kalau soal stunting itu gimana? Nah. Yang Mas Ganjar itu ditanya apa Prabowo. itu gimana tuh soal makan diberikan sudah anak besar, lalu Mas Ganjar bilang ya salah, justru memberikan nutrisi dan gizi itu ketika di dalam kandungan gitu. Kalau menurut aku memang benar. Oh, Nah, gitu. kebetulan kan juga teman ada yang di keperawatan dan ada di kedokteran. Oke. Jadi berarti nanya langsung nih ke orang sekolah maupun kan kebetulan juga ada kenalan dokter profesional. Jadi memang untuk mengatasi stunting itu pertama memang pas proses ibu itu dalam anak itu dalam kandungan yang notabene 9 bulan kan. Betul. Jadi ibu itu dibeli nutrisi yang cukup, gizi yang baik. Ya, lalu untuk anaknya sendiri ketika udah lahir, stunting itu bisa diatasi dalam kurun waktu 0 sampai 1000 hari atau 3 tahun. Lebih dari itu jatuhnya gizi buruk. Bener apa yang dibilang sama Pak Ganjar. Cuman di sini kemarin juga Pak Prabowo mengklarifikasi pertanyaannya sendiri kan. Ya maksud saya itu. Cuman mungkin di sini yang dipermasalahan adalah ketika Pak Ganjar itu setuju ketika yang diberikan gizi makan segala macam itu adalah ibu yang sedang mengandung dan anak yang sedang berumur 0 sampai 1000 hari 3 tahun itu. Cuman setelah dari itu udah nggak tepat sasaran. Kalau untuk mencegah stunting. Untuk mencegah stunting. Tapi kalau mau happy ya silakan aja gitu ya. Maksudnya gimana tuh happy? Ya misalnya gini, kan kemarin kan program makan siang gratis itu kan, aku sih mikirnya di awal itu ya bakalan seluruh rakyat Indonesia. Ya, tapi kan Dalam arti dari dewasa, remaja, anak-anak dapat semua. Tapi kemarin di debat itu justru mengerucut ke anak-anak aja, anak-anak sekolah gitu loh. Ya aku nggak tahu lah gimana, apa memang nanti penghitungan anggarannya sudah terlalu berat mungkin, saya nggak tahu. Tapi memang kalau memang untuk mencegah stunting, saya pikir Pak Ganjar sudah menjawab secara tegas ya. Ya berdasarkan data WHO juga begitu, bahwa memang pencegahan stunting itu memang harus dari ibu iya, mengandung. dalam kandungan Dalam itu kandungan. gitu loh. Nggak udah gede baru diberikan nutrisi yang begitu. Mungkin coba deh kita rate dulu kali ya. Kemarin tuh pemenangnya sebenarnya siapa sih? Kalau kemarin saya cek sih sentimen positif itu untuk Pak Ganjar paling tinggi. Benar. Tapi dari 5 debat itu sih paling konsisten emang pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud sih. Iya. Ya Pak Anies keren, tapi Cuman udah kalau untuk Pak Anies, kalau gue sih ngeliatnya kayak udah nggak main aman tuh kelihatan karena dari 2 debat sebelumnya Pak Anies debat selalu ngasih serangan kayak gitu. Cuman kemarin kelihatan banget. Terus Pak Prabowo yang setuju aja itu ya. iya, Itu kenapa kira-kira setuju aja itu ya? mungkin ngikut aja kali. Ya kenapa? Karena berarti programnya Mas Ganjar udah bagus. Apa karena ya nggak punya materi atau Mungkin- memang ini gimana? Mungkin kebiasaan kali ya. Kebiasaan apa? Pak Prabowo kan juga ngikutin program Pak Jokowi doang. Oh, ya bukannya justru bagus ngikuti program Pak Jokowi? Ya bagus, memang Kan keberlanjutan. memang bagus. Cuman kan nggak semua program Pak Jokowi itu bagus dalam arti merata semuanya. Ya kan? Nah, di sini hadirnya Pak Ganjar melanjutkan yang sudah baik, Iya. lalu mengubah sistem yang belum baik seperti itu. Program Nawacita 3. Nah, itu kemarin juga ada pembahasan di mana rakyat itu sebenarnya suka dengan program dan visi misinya karakternya Pak Jokowi. Betul. Iya kan? Prabowo kalau menurut gua itu bukan Pak Jokowi. Iya. Nyawa dari visi misi program dan
personalitinya Pak Jokowi ada di Pak Ganjar, nawacita itu. Iya sih, karena Pak Prabowo kayaknya nggak bisa belusukan deh. Belum pernah sih saya lihat masuk gorong-gorong dan lain sebagainya. Ada sih waktu itu. Ada di Ada kampung Iya, lain. yang di Mungkin pernah Iya. tapi jarang ya. ada, cuman kayaknya di setting sih. Tapi ya bro, ini tuh ada breaking news yang baru nih kalau itu? ketua DKPP KPU itu katanya kena. DKPP. Iya, itu Masih, maksudnya. Saya pengen tahu aja, abang tahu nggak? Iya. Katanya Ketua DKPP, kena ya. ini ya, kena sanksi pelanggaran berat ya. Melanggar etik juga. Pelanggaran etik. Waduh. Makanya kita bingung kan hari ini kan. Kok pencalonan Mas Gibran ini banyak banget melanggar kode etik gitu loh. Ya. Ini gimana bangsa kita ini ya? Kalau pelanggaran kode etik banyak sekali ditabrak-tabrak begini itu, ya. Ya, aku nggak tahu lagi lah. Memang dari mereka kan selalu bilang biar rakyat yang memilih. Tapi saya meyakini bahwa rakyat hari ini sudah sangat cerdas ya. Sekarang itu sudah banyak bahwa suara-suara di masyarakat maupun suara-suara di media sosial mengatakan bahwa ya udah asal bukan 02 aja. Ya. Karena memang begitu banyaknya kecurangan-kecurangan itu. Trust issue pada masyarakat sudah terlalu besar sih. Atau nih, kalau Gen Z kan paling nggak suka tuh permainan-permainan yang dicurangi, ya kan? Misalnya dalam seleksi-seleksi pegawai negeri, Kuliah, sekolah masuk kedinasan, kuliah, ya kan? Kalau kita itu dicurangi terus kan rasanya gimana ya? Kesel lah ya. Jadi memang masyarakat hari ini kalau mereka memilih pemimpin yang mereka sudah tahu prosesnya banyak dilakukan lewat kecurangan-kecurangan, ya udah. Sorry to say, jangan terlalu berharap banyak untuk perubahan yang lebih bagus lagi untuk bangsa ini kan gitu. Cuman kalau menurut Bang Jutan sama Bang Deren, dengan keputusan bahwa ketua DKPP, Ketua KPU, ketua KPU ini Iya. melanggar kode etik, ada pengaruhnya nggak? pengaruhnya tentu jelas ya. Karena apa? Karena ini kan ibaratnya mengkonfirmasi loh bahwa sebelumnya ada pelanggaran kode etik berat di putusan MK ya, putusan 90. Ditambah lagi ketua KPU ya. Nah, bahkan ketua KPU dinilai layak untuk diberhentikan. Iya, karena kemarin aja katanya ketua KPU cium tangan Prabowo dan menyemangati. Berarti tingkatan tidak netralnya kejelas banget tuh. Masih lengkap banget nih krisis etikanya. Pertama ada di ketua MK, lalu ada di pasangan yang mencalonkan, dan bahkan yang sebagai penyelenggara. Makanya gue penasaran ini. Itu 02 sekarang apa yang kira-kira mereka lihat sih dari paslon 02 ini kira-kira? Padahal kan sudah terang-terangan banget ini. Banyak sekali pelanggaran kode etik begini-begini. Kira-kira apa sih? Teman-teman abang ada nggak? Iya. Atau nggak ada pendukung 02 sama sekali? Ada. Ada. Memang, Apa kira-kira? Jawabannya apa tapi sih? beragam ya. Apa? Beragam. Alasannya kira-kira apa? Banyak kalau awal-awal nih ya, banyak banget orang yang teman-temanku itu yang bilang gemoy. Gemoy, Oke, tapi itu Cuman mah udah makin basi. sekarang, Gemoy, sekarang iya. justru tren gemoy itu cenderung menurun. Iya. Karena banyak simpatisan dari Pak Prabowo dari 2014-19 memilih Pak Prabowo itu karena ketegasannya. Iya. Cuman pada tahun ini yang ditonjolkan tuh bukan ketegasannya, Iya, iya, gimmicknya. Iya. Soalnya kan Gemoy juga nggak bisa bikin lapangan pekerjaan. Benar. Iya. Jadi Cuma bisa kasih apapun masalahnya jogetin aja, nggak bisa kan? Iya, iya. Terus gimana ini kira-kira ya? Ini kan publik sudah dipertontonkan nih. Ada banyak proses-proses kecurangan gitu loh. Ini kalau Bang Deren sendiri gimana sih melihat kecurangan-kecurangan ini gitu? Mungkin publik tuh juga belum begitu melihat karena internet belum rata. Pak Ganjar aja bilang ada 12.000 blank spot di desa-desa yang belum ada internetnya. Karena publik kan harus tahu dari mana lagi kalau bukan dari media sosial. Ya tapi kan dari 270 juta penduduk, ya paling berapa lah itu sebenarnya, berapa persen lah itu sebenarnya. Saya pikir dominasi pasti udah tahu lah gitu loh. Itu gimana kira-kira Bang Deren? Buat apanya? Iya, udah melihat situasi begini loh, banyak kecurangan gitu-gitu. Balik lagi ke hati nurani mereka lah. Hati nurani ya. Ya, jangan dilihat kalau katanya ambil aja bansosnya. Karena itu hak mereka. Ya. Tapi pas milih itu sesuai hati nurani lah. Oke. Hati nurani, hati. Kalau Bang Wali gimana? Mungkin kalau aku memang hati nurani itu diperlukan untuk memilih ya. Cuman kan di sini kan kita memilih seorang pemimpin.
Yeah. Jadi nggak bisa memilih dengan atas kedekatan emosional. Kita harus memilih dengan idealisme kita, dengan visi misi mereka segala macam. Karena kalau dari hati nurani aja tapi nggak ngelihat visi misi, ya banyak itu teman-temanku yang kayak mau apapun keputusan MK, ngelanggar kode etik, Pak Presiden ikut main, penyelenggara juga monggo-monggo aja. Kalau udah seneng, udah nggak tutup kuping. Kayak gitu, makanya mungkin sarannya ya, ayolah, maksudnya kita sebagai anak muda tuh jangan apatis pertama ya. Jangan apatis dalam arti mungkin memang kalian itu nggak merasakan apa yang dirasakan sama masyarakat yang di bawah terutama kan. Ya karena kebanyakan rata-rata temenku itu pada milih 02 kan. Cuman karena alasan pribadi aja. Dan mungkin karena belum baca programnya. Nah iya, bahkan banyak yang ditanya pilih, tapi lu udah baca visi misinya belum? Bahkan visi misi capres yang dipilihnya pun belum dibaca. Iya. Minimal tuh, makanya minimal apa? Aku selalu kasih tahu minimal baca dulu deh visi misinya. Bahkan ada temanku yang nggak tahu paslon 1 isi orangnya siapa, paslon 2 orangnya siapa, paslon 3 orangnya siapa. Gimana sih? Ya kalau dari lingkungan aku sendiri justru dengan banyaknya kecurangan-kecurangan yang dipertontonkan begini, makin banyak memilih 03. Serius. Karena apa ya? Mereka menyadari bahwa negara ini nggak bisa diatur dengan gemoy-gemoy tadi. Benar. Bahwa Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu sebenarnya sudah pasangan yang ideal. Pak Ganjar itu eksekutor yang sangat hebat. Iya, Kalau Pak Anies ya, kemarin kita bicara Pak Anies soal pendidikan, siapa yang bisa bantah Pak Anies itu nggak pintar? Dia pintar. Tapi soal eksekusi, saya pikir beliau kurang sekali. Nah, Pak Ganjar pada posisi ini 2 kali di DPR RI, 2 kali gubernur, itu punya kemampuan eksekusi yang jauh lebih baik dari Pak Anies. Ya, rekam jejaknya lebih jelas. Pro Mahfud apalagi untuk bicara soal hukum. Saya pikir 2 orang ini adalah pasangan yang sangat ideal. Jadi menurut saya sih nggak ada lain. Nggak ada lagi pilihan yang lain. Nggak ada pilihan yang paling layak. Betul. Kecuali Ganjar Mahfud 03 kita dukung bersama. Dan satu suara kita itu berharga buat 5 tahun ke depan. Jadi buat anak muda, gimana Bang Aldi? Mengajak orang-orang untuk jangan apatis. Pertama jangan apatis, karena balik lagi satu suara kita ini tuh justru pertama buat kita. Cuman kedua buat rekan-rekan kita, buat tanah sebangsa, buat generasi kita 5 tahun ke depan. Oke, saya pikir enough dulu lah ya hari ini ya. Ini ngomongnya agak berat-berat gimana gitu, lagi hujan-hujan begini. Pokoknya ini 8 hari lagi, kita semangat lagi lah main di mana gitu. Di udara, di lapangan, di darat, kita teriakkan lah kemenangan Pak Ini Ganjar. sengaja nih, tadi aku lepas kacamatanya. Kenapa? Soalnya kita berharap semoga keadilan bakal menyinari negeri Indonesia. Bukan dong, kacamatanya bukan dong. Biar demokrasinya naik lagi gitu loh. Terang nih. Siap.